Bulan obral ampunan, obral pahala. Kesempatan emas buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih tetap berkumpul dalam rangka ngaji bersama Sahir 78. Mudah-mudahan para subscriber, penonton selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala rezekinya. Dan kita berharap terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk konten kali ini karena bertepatan dengan 1 Ramadan 1440 Hijriah, di mana kita pertama kali berpuasa saat ini, awal atau hari pertama berpuasa di bulan suci Ramadan. Al-Fakir sebelum masuk pada materi akan menyampaikan bahwa selama Ramadan tim Sahir 78 tidak membuat konten ngaji Kamis sore dan ngaji Ahad pagi ya. Kita akan tayang setiap sore kurang lebih 20-30 menit menjelang berbuka puasa. Kali ini kita berharap semua mudah-mudahan puasa kita di hari pertama ini diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah akan terus istiqomah. Kita semua meyakini kebenaran ajaran Islam berkat dakwah beliau, insya Allah sampai akhir hayat hidup kita. Oke, pada kali pertama Al-Fakir akan membahas fadilah puasa hari pertama ya. Jadi ada ungkapan dalam sebuah makalah yang mengatakan bahwa puasa di hari pertama itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, dan juga Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya, akan naik derajat kita beribu-ribu derajat, dan juga akan dihadiahi 50.000 kota di surga. Subhanallah, itulah istimewanya para ahli saum, orang-orang yang senang berpuasa. Mengapa kemudian Allah begitu mengistimewakan orang-orang yang saum, sehingga di surga nanti ada pintu khusus, pintu babur royan, pintu orang-orang yang rajin berpuasa. Ikhwan wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi ungkapan tadi sejalan ya dengan hadis Rasulullah yang kita juga sudah tahu, yang sering disampaikan oleh para guru kita, para kiai ya, yang bunyinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan semata-mata karena Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Jadi di masa yang lalu, yang sekarang itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah kemudian patut kita renungi, patut kita jadikan bahan perhatian ya. Jadi ini Ramadan ini bulan obral ampunan, obral pahala. Kesempatan emas buat kita, jangan dilalain ya. Jangan sampai kemudian justru Ramadan hanya dijadikan ajang untuk semata-mata mencari materi. Ayo bulan puasa pada dagang semua, dagang lontong, dagang gorengan, dagang es, dagang menu berbuka puasa, tapi lupa sholatnya kagak. Puasa sholatnya kagak, itu tidak akan bermakna apa-apa. Nah, perilaku seperti itu masih jauh dari harapan ungkapan yang tadi ya. Mana mungkin kita akan mendapat ampunan Allah, sementara puasa kita hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Sementara yang dimaksud puasa yang sebenarnya adalah menahan
diri. Benar secara istilah, secara syariat, secara fisik. Artinya secara fisik kita memang nggak boleh terlihat makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi secara batiniah kita harus bisa kemudian menghayati dan mengimplementasikan puasa kita agar mendapatkan ampunan, mendapatkan derajat yang tinggi, dan juga mendapatkan 50.000 kota di surga nanti sesuai dengan janji yang memang disampaikan oleh para ulama. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, selain amalan-amalan wajib yang harus kita jalankan seperti sholatnya, ya, kemudian zakatnya juga nanti juga harus, kemudian apalagi amalan-amalan sunnah seperti tadarus, tarawih dan sebagainya, kita juga harus lebih cenderung untuk terus melakukan tazkiyatun nafas dan juga berbagi, ya. Di bulan suci Ramadan ini harus sering berbagi, ya. Ya, kalau penghasilan kita sebulan 10 juta, masa sehari cuma ngasih 50.000 buat anak yatim, buat janda miskin, nggak sebanding. Kalau 10 juta ya taruhlah 2 juta, 3 juta itu loh, ya. 7 jutanya buat kita dan keluarga. Ya kita yang tahu sendirilah ukuran pengeluaran kita sebulan dengan pendapatan kita, itu kita sendiri yang bisa. Pokoknya kalau ada sisa uang dari hasil pembelanjaan kita dalam rumah tangga kita, ya itulah haknya kepada fakir miskin, janda-janda tua dan miskin, juga fakir, juga orang-orang lemah, orang-orang yang tua renta dan jompo, yang sudah ringkih, juga para anak yatim. Itu menjadi target kita untuk kita berbagi kepadanya, ya. Jangan pantat kuning buntut gasiran kalau kata orang Betawi Cibubur mah, ya. Gaji 10 juta cuma ngasih 50.000 buat anak yatim, satu orang doang, satu. Gaji 10 juta sebulan cuma ngasih anak yatim 50.000. Aduh, jauh amat itu. Itu mah udah bukan pelit lagi, udah kebangetan pelitnya, over pelit, ya, super pelit, udah maha pelit. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita mempunyai sikap seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan ini, di hari pertama, kalau kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan 50.000 kota di surga nanti, mari kita isi Ramadan kita dengan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang agung, agar kita bisa meraih makna puasa atau fadilah puasa di hari pertama ini, ya. Kepada para subscriber, pemirsa Al-Fakir, atas nama tim Sahir 78 mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di hari pertama diterima oleh Allah, qabul, dan menjadi amalan yang terbaik yang mungkin bisa kita andalkan nanti di yaumil mahsyar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.